Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat sore. Yang kelas berapa? Yang kelas bersama siapa ini? Namanya siapa ini? Oh, ini ya. Jadi sudah hadir semua. Yang kelas bersama yang namanya siapa? Oh, ini dia Mbak Endang, Endang Lestari. Oh, Nje. Atas nama Endang Lestari, Bu. Iya, ya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Sore. Ada berapa orang ini di kelasnya Mbak Endang? Oh, 10 ya. Baik-baik.
Iya, baik. Terima kasih saudara-saudara sekalian sudah bergabung pada sore hari ini. Ya, kita akan lanjutkan diskusi kita pada minggu yang lalu berkaitan dengan politik hukum. Ya, baik, politik hukum. Minggu lalu Ibu beri tugas apa ya untuk panjenengan? Politik hukum. Ada tugas nggak? Ini kemarin kita melanjutkan dia. Ya, sampai di mana kemarin kita ya? Ini sudah ya, saudara-saudara. Ini ilmu hukum, ini sudah, politik hukum sudah. Sampai di mana kemarin ya? Diskusinya. Ini sudah sepertinya ya. Pengertian-pengertian ini sudah. Pengertian dari politik hukum. Demikian juga definisi. Definisi ini dari Sudarto, ya, Sacipto, Sunaryati Hartono. Ya, mungkin kita kan kemarin sudah diskusi ya, saudara-saudara. Baik, mungkin Ibu ingin minta pendapat dulu nih dari teman-teman yang ada di kelasnya Mbak Endang Lestari. Ya, kalau dari beberapa pengertian itu politik hukum dari beberapa pakar ya, dari Sunaryati, dari Sacipto, Sudarto, ya, kemudian dari TM Radi, Patmo Wahyono. Mana yang saudara kira-kira ingin dijadikan sebagai pijakan? Halo, Mbak Endang Lestari? Mbak Endang? Apakah suara Ibu bisa diterima, Mbak Endang? Mbak Endang Lestari? Bisa, Bu. Oh ya. Ya, mana kira-kira yang paling akan dipilih untuk sebagai pijakan untuk bicara tentang politik hukum dari Sudarto, ya, ini dari TM Radi. Tentu kan kita memang banyak pendapat ya, tapi tentu kita ingin menetapkan kira-kira saya ingin pendapat yang mana gitu kan. Nah, monggo dari ini karena di sini ada banyak piai ini ya di kelompok yang Mbak Endang, maka coba dipilih ini kira-kira mana yang menurut panjenengan semua di kelompok ini yang paling cocok untuk bisa kita gunakan sebagai pisau analisis ya untuk melakukan telaah terhadap kajian-kajian yang terkait dengan politik hukum. Tentu politik hukum ini adalah sebagai variabel yang bebas ya. Kemudian nanti variabel yang terikatnya terserah Bapak Ibu mau bicara tentang apa. Itu kan? Apakah tentang tanah, apakah tentang penegakan hukum notaris ya, tentang apa lagi undang-undang perbankan apapun begitu. Tetapi itu adalah merupakan variabel tergantungnya ya, variabel yang tergantung, sedangkan variabel yang tidak tergantung itu adalah yang politik hukum. Nah, karena itu saya minta mana kira-kira yang paling cocok kira-kira untuk digunakan sebagai pisau analisis. Silakan, Mbak Endang. Ini coba dibaca. Definisi politik hukum. Agak dekat sedikit dengan itunya, apa laptopnya bisa? Ini pakai pakai apa namanya? Pakai
Bukan laptop ya, tapi pakai apa namanya? Iya, Bu. Oh ya udah dekat-dekat sama laptopnya aja biar agak jelas. Ibu kurang mendengar. Monggo. Definisi politik hukum menurut DM Haji. Politik hukum suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Menurut Atmo Wahyono, politik hukum kebijakan dasar yang menentukan arah untuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk membutuhkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaingan dalam pemberlakuan hukum sehingga latar belakang politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu. Menurut Sudarto, politik hukum kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu. Menurut Sajito Raharjo, politik hukum adalah aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan tertentu dalam masyarakat. Menurut Sumariyati Hartono, politik hukum adalah merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa. Menurut Abdul Hakim Garuda, politik hukum adalah legal polisi atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu yang dapat meliputi: 1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada. 2. Pembangunan hukum yang berhentikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. 3. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya. 4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan. Ya baik, saudara, ini ada Abdul Hakim Garuda, Sunaryati Hartono, Sajito Raharjo, Sudarto, ya, kemudian TMA Radi dan Patmo Wahyono. Nah, mana nih kira-kira yang menurut panjenengan semua ini cocok untuk digunakan sebagai pisau analisis, memiliki ruang lingkup yang luas, begitu cakupannya, tidak sempit, dan bisa digunakan untuk menggali atau untuk menyelesaikan masalah yang nanti akan kita usung gitu. Mana kira-kira? Setelah dibaca tadi, pilihannya kemana? Halo Mbak Endang, teman-teman silakan. Ini bukan Mbak Endang sendiri, tapi teman-teman di kelompoknya Mbak Endang, begitu ya. Monggo. Bu, menurut saya yang paling cocok untuk dijadikan dasar kebijakan dalam menentukan politik hukum ataupun bentuk hukum yang akan dibentuk nantinya itu lebih mengarah ke pendapat Patmo Wahyono itu, Bu. Karena politik hukum menurut dia kebijakan dasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Jadi dalam suatu proses pembentukan hukumnya itu harus punya suatu politik atau kepentingan yang akan dibuat nantinya, sehingga produk-produk hukum yang dibentuk itu tidak
udah terarah gitu Bu, lewat dari politik hukum yang akan dibentuknya nanti. Entah itu lewat politik suara mayoritas ataupun apa bentuknya. Menurut saya yang itu Bu, cuman monggo yang lain mungkin punya pendapat lain. Ya, silakan. Terima kasih. Mas siapa? Raihan Bu. Raihan, ya. Makasih Mas Raihan. Yang lain mungkin ada pendapat yang lain? Monggo. Yang mana? Halo? Mbak Endang? Kok diam saja, gimana nih? Ya, Mbak Endang sendiri gimana? Udah baca tadi kan? Halo Mbak Endang, apa bisa diterima suara Ibu? Ya, monggo. Panjenengan sendiri bagaimana? Monggo. Menurut saya itu menurut Mariati Hartono Ibu. Agak dekat dengan laptopnya gimana ya? Aku kayaknya nggak jauh banget, nggak dengar deh Ibu. Ini udah 100% nih. Nah. Ini Bu. Nah, itu loh. Waduh, suaranya. Ya, gimana? Menurut saya itu Sunaryati Hartono Ibu dengan penjelasannya merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional untuk mencapai cita-cita bangsa. Oke. Alasannya apa kalau ini? Karena bangsa itu Bu. Karena bangsa Indonesia bangsa yang apa majemuk. Ya, oke deh ya. Terima kasih. Jadi saudara-saudara, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, Ibu ini begini. Jadi maksud Ibu, kita kan bicara tentang politik hukum. Nah, karena memang pengertian yang disampaikan oleh para pakar itu pastinya kan memiliki satu rasionalitas begitu, dan mereka menemukan atau menghasilkan ya, ini tentu kan hasil dari sebuah kajian yang mendalam ya. Jadi definisi ini tentu dilahirkan itu bukan ngarang-ngarang gitu loh, tetapi tentu ini dilahirkan dari sebuah hasil penelitian yang dalam gitu ya, suatu kajian gitu, pasti seperti itu. Sehingga kemudian juga konsep-konsep ini tentunya sudah dinilai, sudah difalsifikasi ya, artinya sudah diuji begitu oleh pendapat-pendapat yang lain begitu. Nah, sehingga pendapat-pendapat ini yang masih tetap ada dan tegar gitu ya. Nah, tentu mereka punya latar belakang sendiri-sendiri karena berangkat dari penelitiannya yang tentu juga temanya sendiri-sendiri begitu. Nah, saya tadi Ibu ingin meminta pendapat dari saudara berkaitan dengan kira-kira mana ya pemahaman atau pengertian yang lebih luas begitu, yang bisa kita itu masuk dari segala arah gitu loh, ya kan? Oke, coba kita lihat satu persatu di sini. Kalau dari TM Radi ini suatu pernyataan kehendak penguasa negara
mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Berarti di sini fokusnya adalah pada proses pembentukan hukum, ya kan? Mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Artinya ini lebih luas pengertiannya karena apa? Karena di sini tidak spesifik bicara tentang perumusan norma, tetapi arah perkembangan kebijakan, ya, hukum yang ke depan yang akan dibangun gitu. Sehingga ini lebih abstrak begitu ya, lebih luas lah begitu. Kemudian untuk Patmo Wahyono ini mungkin lebih agak sedikit mengarah begitu. Jadi di sini kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Berarti di sini Patmo Wahyono melihat politik hukum itu juga pada tataran pembentukan hukum, ya kan? Meskipun di dalam hukum yang ini kan yang akan dibentuk, gitu. Nah, berarti di sini dia juga fokus kepada proses pembentukan hukum. Meskipun nanti di dalam proses pembentukannya itu pasti dia akan ingin melihat kalau sekarang ini kita butuh misalnya undang-undang tentang cara merampas aset misalnya gitu. Nah, tentu di dalam undang-undang itu kita arahnya akan kemana nih, ya? Bentuknya kira-kira apa? Bentuknya apakah undang-undang? Apakah ini Perpu? Apakah ini peraturan pemerintah? Apakah ini peraturan daerah kan gitu, ya? Kemudian isinya bagaimana nih? Nah, itu. Jadi ini juga masih berkutat pada proses pembentukan regulasi, ya, atau proses pembentukan hukum, gitu, ya. Kemudian berikutnya ini Sudarto, ya. Di sini politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, ini juga menurut saya masih fokus kepada proses pembentukan hukum. Ya, jadi membentuk hukum itu tentu dengan harus dilakukan oleh suatu badan, ya kan, badan-badan negara yang diberikan kewenangan untuk membentuk begitu. Kemudian isi daripada normanya itu tentu harus sesuai apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh masyarakat, gitu ya. Nah, ini tentu juga agar peraturan ini betul-betul bisa ditaati dan dilaksanakan dan bisa membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih sejahtera. Jadi ini fokusnya juga pada proses pembentukan hukum, ya. Gitu. Kemudian Satjipto Raharjo, aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Ya. Ini juga lebih abstrak ya, saudara-saudara ya. Ini lebih mungkin apa ya? Aktivitas memilih dan cara yang hendak dicapai. Pada saat kita bicara aktivitas memilih, tentu di sini adalah proses memilih itu bisa memilih dalam rangka membentuk hukum atau bisa memilih dalam rangka kita mau menegakkan hukum, ya, dan seterusnya begitu. Ini juga tidak secara konkret itu dijelaskan. Jadi ini bisa masuk kemana-mana gitu ya. Yang hendak dicapai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Jadi ini Satjipto Raharjo ini juga lebih luas pengertiannya. Kemudian untuk Sunaryati Hartono tadi ya merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional ya untuk mencapai cita-cita bangsa. Nah, ini juga lebih dia lebih kepada juga tidak konkret tetapi lebih mengarah kepada sistem hukum. Nah, sebagaimana kita ketahui yang namanya sistem hukum itu tentu mengandung 3 hal.
Ya. Yang pertama itu adalah substansi hukum, kemudian yang kedua itu adalah struktur hukum, dan yang ketiga adalah kultur hukum. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang sistem ini juga lebih luas. Jadi bisa mencakup pada proses substansi itu adalah pada proses pembentukan hukum, kemudian pada proses struktur gitu ya, struktur hukum itu bicara tentang kewenangan kelembagaan, sedangkan pada bicara atau pada kultur atau budaya itu bicara tentang kesadaran hukum masyarakat. Gitu. Jadi ini artinya di sini lebih tidak hanya fokus kepada pembentukan hukum, tetapi sudah lebih luas, yaitu mencakup kepada pembentukan hukum ya yang diwakili oleh substansi hukum, kemudian struktur hukum, kelembagaan yang membentuk undang-undang, dan juga aspek ya, kultur atau budaya hukum masyarakat. Berarti di sini kita akan melihat bagaimana hukum itu setelah dibuat kemudian nanti diimplementasikan. Jadi di sini lebih luas ya pengertiannya. Coba kita lihat Abdul Hakim Garuda. Di sini politik hukum adalah kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu yang meliputi 1. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada. Berarti di sini pelaksanaan ini berarti adalah pada tataran penegakan hukum. Ya. Kemudian yang kedua, pembangunan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum yang baru. Ini adalah pada tahap proses pembentukan hukum. Ya. Baik itu pada saat kita melakukan rekonstruksi atau reformulasi terhadap hukum-hukum yang sudah tidak sesuai, maupun pada saat kita akan membentuk hukum yang baru. Gitu. Kemudian yang ketiga, penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya. Jadi di sini sudah bicara tentang struktur, ya, tentang kewenangan kelembagaan. Siapa yang berhak menegakkan hukum? Ya, bagaimana caranya? Upaya-upaya apa yang harus dilakukan? Ya, dan hambatan-hambatan apa yang dialami pada proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum atau oleh para anggotanya. Nah, ini sudah lebih luas lagi ya. Kemudian yang keempat, peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elit pengambil kebijakan. Nah, ini berarti adalah faktor culture ya. Tapi culture dari para pembentuk hukum. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat pendapatnya dari Abdul Hakim Garuda ini, berarti di sini sudah mencakup proses pembentukan hukum. Ya, pembentukan hukum itu sendiri adalah hukum yang membentuk hukum yang baru dan hukum yang sudah tidak sesuai, artinya kita akan melakukan rekonstruksi. Kemudian di sini ada pelaksanaan secara konsisten tentang ketentuan hukum yang telah ada, berarti di sini juga bicara tentang penegakan hukum, ya, artinya bicara tentang bekerjanya hukum atau bekerjanya hukum di dalam masyarakat, ya. Kemudian yang ketiga ini bicara tentang struktur hukum, dan yang keempat bicara tentang kultur hukum. Oke, jadi dari sekian banyak ini kira-kira mana nih saudara-saudara yang lebih leluasa kita mau gunakan? Ya semuanya betul, nggak ada yang salah ya. Tergantung kebutuhan. Cuma Ibu hanya ingin meminta pendapat kira-kira mana yang mengandung aspek yang lebih luas cakupannya. Halo, Mas Faisal Fadil. Mas. Ya, Ibu. Ya, Bu. Monggo. Ayolah, kenapa ketawa? Ya, Bu. Namanya lupa belum diganti, Bu, belakangnya. Apa tuh? Nama Zoom-nya, Bu. Nama siapa? Nama saya? Apa namanya? Nama Faisalnya, Bu. Oh, nama Faisal. Nah, harusnya siapa? Ya. Faisal Pulungan, Bu.
Oh gitu, ya nggak apa-apa dah. Mas Iya, Bu. Faisal saja Ibu panggil. Monggo Iya, Mas Faisal, J. ini apa Bu? Maksudnya Ya, silakan. Faisal, maaf Bu, maksudnya Faisal ini gimana Bu? Coba tanya itu teman-teman yang tadi Ibu udah capek nih ngomongnya. Tanya Mas Joni, Pak Joni Wahyudi. Monggo Pak Joni, coba dibantu Mas Faisal itu. Tadi Ibu bertanya apa ya? Monggo Pak Joni. Mau tahu Bu, yang ini ya Bu ya, yang secara luas memakai pengertian yang mana ya Bu? Ya, monggo. J. Yang Abdul Hakim Garuda Bu, Kenapa? udah memasuki, bukan memasuki sih, udah termasuk ke semuanya yang tadi Ibu sebutkan itu mengenai tentang substansi hukum, struktur hukum, kultur hukumnya Bu. Oke. Ya, mungkin bisa diperkuat Pak Joni, ditambah. Oke ya, terima kasih Mas Faisal. Baik Ya Ibu. Pak Joni, halo Pak Joni, monggo. Pak Joni. Mary Agustina. Halo Mbak Mary. Iya Bu. Ya silakan. Halo Pak Joni. Suara Ibu, monggo Pak Joni. Gimana suaranya? Bentar Bu, ada gangguan nih. Monggo Pak. Maaf Bu, ulangi. Waduh, saya ini lagi batuk nih, bentar. Halo Mbak Endang dan teman-teman, tolong dibantu Mbak. Mbak Endang. Kelasnya Mbak Endang, halo, kelasnya Mbak Endang. Oke Bu. Mohon Pak Joni dibantu nih. Mungkin Bapak satu saja Pak itunya Pak. Yang dua, di ya? laptop nggak ada suaranya Bu. Oh gitu. Oh di laptop nggak ada suaranya dari Iya. HP. Berarti yang di laptop ditutup aja suaranya Pak. Oh ya Bu, oke. Itu loh,
Bapak ngomong dari situ, biar nggak dua-duanya feedback. Nah, coba bicara. Halo Pak Joni, coba bicara. Halo Pak, Bapak bisa halo gitu? Pak Joni dengar saya? Waduh, gaptek juga nih si Bapak. Halo, Oke, Bu, Pak. sudah. Aduh. Ya, sudahlah. Baik, saudara-saudara ya, udahlah. Nah, kita lanjutkan saja deh. Ini ya, jadi di sini ini oke, monggo nanti Bapak Ibu. Tadi kan Ibu bertanya tentang mana kira-kira gagasan dari para ahli ini yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Nah, tadi ada yang berpendapat A, B, C, D, ya. Dan kalau kita ini terakhir tadi menurut pendapat Pak Faisal, sini katanya yang paling luas adalah pendapatnya Abdul Hakim Garuda. Ya, gimana? Setuju nggak Bapak Ibu? Halo, setuju nggak nih Bapak Ibu? Mas Hanif, Iya, Bu. setuju nggak? Ya setuju sih, Bu. Menurut Loh, saya. jangan dia setuju, ya setuju gitu loh. Iya, Bu, setuju. Apa alasannya? Eh, Kalau misalnya menurut Abdul Hakim Garuda kan pembangunan hukum yang berhentikan pembaruan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Kayak apa namanya, amandemen itu kan membutuhkan politik hukum juga, Bu. Jadi pendapat dari banyak kalangan-kalangan apa namanya, kalangan-kalangan kayak DPR gitu kan perlu adanya politik hukum dari apa, pihak-pihak elit gitu, Bu. Jadi pendapat Abdul Hakim Garuda ini juga termasuk, Bu. Oke. Tapi saya juga ingin bertanya kepada Prof. Ibu Hartiningsih, apakah boleh, Ibu? Boleh. Gini, Bu. Saya ingin bertanya mengenai politik hukum yang ada di Indonesia ini. Politik hukum yang Indonesia ini apakah sudah diterapkan secara maksimal oleh lembaga-lembaga yang terkait atau yang apa namanya, yang harusnya memiliki kebijakan lebih dalam membuat peraturan perundang-undangan seperti DPR itu, Bu. Karena yang apa namanya, banyak perbincangan dari apa namanya, banyak tokoh-tokoh itu kayak kemarin kebijakan dari undang-undang tentang KPK, terus undang-undang Omnibus Law itu kan banyak pertanyaan dari kalangan mahasiswa maupun dari tokoh-tokoh hukum gitu, Bu. Jadi pertanyaan saya itu, apakah politik hukum yang di Indonesia ini khususnya dalam membuat peraturan perundang-undangan itu apakah sudah maksimal gitu, Bu? Apakah sudah berprinsip demokrasi gitu? Kayak dari rakyat untuk rakyat, ya gitu. Lah, menurut panjenengan sudah belum? Sebagian sudah, sebagian belum, menurut saya. Yang mana yang belum? Yang mana yang sudah? Yang Omnibus Law, yang belum yang Omnibus Law sama KPK, tapi saya belum membaca undang-undangnya sih, Bu, secara mendalam. Ya harus baca dulu dong, ya toh. Untuk melakukan suatu penilaian, tentu kita harus membaca dulu isinya. Betul nggak nih? Kira-kira apa nih yang tidak sesuai dengan, karena kan setiap langkah tindakan yang dilakukan dalam kegiatan apapun ya,
dalam kegiatan apakah itu kegiatan kalau kita mengacu kepada kekuasaan negara, ya, kebijakan membuat hukum, menerapkan hukum, ya kan, gitu, dan juga kegiatan untuk menegakkan hukum, kan gitu. Itu kan juga politik hukum, ya. Jadi kalau kita mengacu tadi pendapatnya Garuda, ya, maka di situ politik hukum itu bisa dilihat pada sisi proses pembentukan hukum, ya toh. Pembentukan itu bisa membentuk undang-undang yang baru atau melakukan perubahan terhadap undang-undang yang sudah tidak sesuai, gitu. Itu juga ada politik hukumnya, gitu. Ya, kemudian juga pada saat hukum itu sudah jadi, sudah dibuat, sudah jadi undang-undang, kemudian diterapkan, diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Nah, itu juga ada politik hukumnya, gitu. Kemudian kalau kita mengacu kepada hukum pidana misalnya, ya, pada tahap setelah diterapkan kemudian dieksekusi, ya, oleh lembaga eksekutif, apakah itu juga sudah baik politik hukumnya? Nah, itu juga ada politik hukumnya. Jadi sebetulnya di setiap tahapan, di setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan kekuasaan negara itu semuanya basicnya adalah politik hukum. Jadi artinya politik hukum itu sebetulnya adalah satu satu tindakan, ya, satu tindakan yang dimiliki, ya, atau itu kekuasaannya. Jadi satu kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, ya, dan juga lembaga-lembaga yang telah diberikan kewenangan itu oleh undang-undang, ya, untuk membentuk hukum, menegakkan hukum, ya. Nah, itu juga adalah politik hukum, begitu. Jadi memang maknanya sangat luas. Nah, ini kalau kita lihat pendapat Friedman di sini, maka tadi sama dengan pendapatnya siapa tadi? Sebelum Garuda tadi kan ada, ya. Siapa tadi? Ibu sampai lupa. Nah, ini. Bukan ini, tapi tadi ini adalah ini, ya, bisa dari Sunaryati Hartono, ya. Ini lebih luas juga. Terus juga ini yang dari Sacipto juga lebih luas. Tapi lebih konkret lagi dan luas ini adalah dari Abdul Hakim Garuda. Gitu ya, Mas, ya. Jadi artinya kalau panjenengan menanyakan apakah saat ini politik hukum di Indonesia itu dalam proses pembentukan hukum itu sudah bagus, sudah demokratis, ya, apa belum? Nah, maka kita harus melihat, gitu ya, melakukan membaca dulu. Saya tadi dikatakan itu loh Bu, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang menurut panjenengan politik hukumnya kurang bagus. Nah, tentu kan tidak semua, ya. Tidak semua di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak bagus. Tetapi memang harus kita akui bahwa banyak substansi yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dirumuskan, ya, merubah undang-undang yang sudah ada, kemudian dirubah menjadi undang-undang yang baru di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak yang merugikan, ya, merugikan masyarakat, merugikan lingkungan, begitu. Contoh misalnya, saudara-saudara, ya, ini Ibu ambilkan contoh misalnya di hukum lingkungan. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ya, itu di pasalnya Ibu, pasal 88 itu adalah penerapan tentang prinsip strict liability, ya. Kemudian di lampiran dari pasal 88 penerapan prinsip strict liability dan juga
lampiran dari undang-undang ya tentang Cipta Kerja yang yaitu Undang-Undang nomor berapa saudara-saudara? Cipta Kerja itu 11 tahun 2020 ya. Nah, itu kan memiliki lampiran-lampiran. Nah, kemudian di dalam lampiran itu salah satunya ada materi yang mengatur mengenai limbah faba atau limbah tentang produksi batu bara. Jadi pada saat batu bara itu diproduksi itu kan menyisakan residu ya, menyisakan limbah itulah ya. Jadi limbahnya itu ada limbah padatnya, ada limbah yang fly ash, jadi yang bisa terbang gitu ya. Nah, dulu pada waktu Undang-Undang Cipta Kerja itu belum lahir, di peraturan menteri yang menegaskan yang merupakan implementasi dari 32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ya, itu limbah faba atau limbah batu bara ini dulu dikategorikan sebagai limbah yang berbahaya dan beracun atau B3. Nah, sehingga memang di situ korporasi atau pengusaha atau perusahaan itu wajib untuk melakukan pengelolaan secara seksama gitu ya. Dan ini ternyata memang tidak mudah dan tidak murah gitu ya, saudara-saudara. Jadi untuk mengelola karena debu dari batu bara ini pada kenyataannya itu membuat masyarakat yang ada di sekitar situ itu banyak yang menderita sakit, khususnya adalah berkaitan dengan saluran pernapasan gitu. Jadi berarti kan berbahaya gitu ya. Nah, tapi anehnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja itu keluar ya disahkan, terus di dalam lampirannya itu limbah faba atau limbah batu bara ini yang tadinya dikategorikan sebagai limbah B3 itu dikategorikan sebagai limbah yang bukan B3, non B3 gitu. Nah, ini kan tentu sangat tidak berpihak kepada korban, ya kan? Tidak tidak berpihak kepada victim. Victimnya di sini itu adalah bukan hanya manusia, tumbuhan dan hewan ya, tapi itu adalah lingkungan. Ya lingkungan tadi termasuk ya hewan, ya binatang, ya spesies-spesies yang bukan manusia gitu loh, yang ada di dalam lingkungan itu sendiri, di dalam tanah, di dalam air begitu ya. Nah, itu adalah juga lingkungan yang berhak untuk mendapatkan perlindungan. Gitu. Nah, dengan dengan tidak dikategorikannya limbah B3 ini, limbah faba ini menjadi limbah yang berbahaya dan beracun, maka para korporasi ini tentu akan seenaknya untuk mengelola itu, akan dibuang semau-maunya nanti gitu ya. Nah, kabarnya katanya alasan gitu ya, alasan pembentuk undang-undang mengapa kok limbah faba itu saat ini tidak dijadikan limbah B3 tetapi non B3, katanya itu bisa dibuat sebagai bahan untuk membuat semen, katanya gitu. Tetapi itu tidak didasarkan kepada penelitian yang akurat. Gitu ya. Nah, ini jadi itu termasuk misalnya salah satu politik hukum dari negara terhadap lingkungan gitu loh. Maksud Ibu pada saat kita menyatakan bahwa politik hukum negara saat ini sudah tidak berpihak kepada lingkungan ya, nah, itu kita tentu harus sudah membaca, mengamati gitu loh, ya toh? Kita nggak bisa mengatakan wah ini saat ini politik hukumnya nggak bagus ini, lah terus yang mana kan gitu. Nah itu tentu harus kita cermati ya Mas Hanif ya, gitu. Itu
salah satu contoh tadi. Jadi Ibu pernah menanyakan ke KLHK sana, mengapa kok ini menjadi limbah non B3? Ya itu tadi, kalau menurut pembentuknya, karena salah satu yang perancangnya itu adalah orang-orang yang ada di KLHK, gitu ya. Pemerintah kan diwakili oleh KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi kata mereka itu bukan, ya memang oke lah katanya bisa jadi bahan semen, tetapi yang jelas kata mereka itu karena kalau itu ditetapkan sebagai limbah yang B3, maka korporasi itu merasa keberatan karena biaya untuk melakukan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun itu menyedot dana yang besar sehingga mengurangi keuntungan gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi itu alasan dari pembentuk undang-undang seperti itu. Karena kita wawancara mendalam, terus dia keluarlah, oh ternyata itu tuh alasannya. Bukan karena ya memang katanya bisa dibuat campuran untuk buat semen, tetapi kan tidak semudah itu, gitu. Nyatanya sampai sekarang juga belum dibuat untuk sebagai bahan semen, masih bertebaran di mana-mana, ya kan? Masih membuat masyarakat itu tiap hari itu harus mengendus serbuk-serbuk kecil-kecil itu, gitu. Ya, Mas Hanif ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ini politik hukum. Ada hitam ya? Tidak ada. Oh iya. Belum ada. Nah, ini ruang lingkup dari politik hukum, saudara-saudara. Yang pertama, ya, arah resmi tentang hukum yang akan dan tidak akan diberlakukan. Jadi ini penggantian hukum lama dan penggantian hukum baru, ya. Ini menurut Mahfud MD. Kemudian yang kedua, latar belakang politik dan subsistem kemasyarakatan lain di balik lahirnya hukum. Jadi sebetulnya kemudian yang ketiga, persoalan penegakan hukum, ya, atau implementasi politik hukum yang telah digariskan. Jadi di sini kalau kita mengacu ke pendapatnya Pak Mahfud MD juga ya, bahwa nah ini tadi juga sebenarnya seirama dengan pendapatnya Pak Garuda ya, ini Pak Mahfud. Artinya di sini pada saat kita melihat hukum, yang melihat undang-undang atau melihat regulasi, maka sebetulnya di balik norma, di balik setiap rumusan pasal ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu sebetulnya mengandung politik hukum. Apa sih politik hukum tadi? Kan kehendak, ya kan? Kehendak dari para pembentuk undang-undang, para penguasa. Penguasanya siapa? Yaitu pemerintah dan DPR, gitu loh. Jadi sebetulnya isinya itu ya kehendak dari mereka, ya. Mereka ingin apa ya? Mereka ingin agar investasi masuk ke Indonesia dengan mudah. Sekarang dipetati mana nih tindakan-tindakan ataupun perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang itu nanti akan merepotkan, yang akan menyulitkan, yang akan menakutkan, ya, terutama bagi korporasi yang atau investor yang mau masuk ini, supaya mereka itu mau ke sini, itu gimana caranya? Oh, ada peraturan yang menyulitkan ini. Nah, ini jangan kayak gini, dibuat mudah. Wah, ini mahal ini kalau ada aturan kayak gini yang lama ini orang pasti nggak mau ke sini nih, diganti lagi gitu. Nah, itu politik hukum. Jadi kehendak dari penguasa ini untuk membentuk suatu kebijakan, di mana kebijakan ini memang mempunyai tujuannya tentu ya untuk ke depan adalah dalam rangka mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, tetapi memang kita bisa melihat ternyata tidak semua kebijakannya itu bisa memberikan kesejahteraan.
Bahkan kadang-kadang mereka itu ya entah sengaja entah enggak ya, tapi ya ada yang dikorbankan gitu. Yang dikorbankan ya misalnya lingkungan, kalau kita melihat kepada lingkungan atau mungkin kepada persoalan-persoalan yang lain. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini masih ruang lingkup, ini lingkup ilmu politik hukum. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat itu juga politik hukum ya. Jadi prosesnya, proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan aspirasi ya dalam sebuah rancangan undang-undang itu juga politik hukum. Kemudian kita akan menetapkan asas-asas apa nih yang akan kita tetapkan untuk membentuk misalnya undang-undang tentang apa misalnya tentang ketenagakerjaan gitu ya, tentang perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, misalnya gitu, ya. Nah, tentu kita pada saat kita memilih kira-kira asas-asas apa yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk memberikan perlindungan ini, nah itu juga politik hukum, saudara, ya. Tergantung dari ini tadi orang-orang yang membentuk ini memiliki kecintaan kepada ketenagakerjaan enggak. Mereka itu orang-orang yang ahli di bidang itu enggak. Orang-orang ini orang-orang yang telah melakukan kajian-kajian mendalam ya, menangani kasus-kasus misalnya KDR apa namanya? Pekerja-pekerja yang apa namanya ya? Kalau pekerja pembantu rumah tangga itu kan tidak masuk pada kategori di tenaga kerja gitu ya, saudara ya. Nah ini tentu kalau orang-orang yang tidak concern ke sini dia tidak tahu persoalannya. Nah makanya memang harus orang-orang yang duduk memikirkan bagaimana undang-undang itu supaya bisa memberikan keadilan kepada pihak-pihak yang tersasar itu memang harus orang-orang yang ahli gitu ya. Orang-orang yang mengetahui masalahnya dengan baik gitu. Supaya nanti undang-undang yang dibuat itu betul-betul bisa memberikan apa ya, memberikan perubahan gitu ya. Yang tadinya mungkin tidak terlindungi menjadi terlindungi, yang tadinya mungkin gajinya itu tidak memper ya, tidak mengikuti UMR menjadi mengikuti UMR misalnya. Nah itu juga termasuk proses pembuatan hukum ya. Jadi dalam proses pembuatan hukum itu kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Oke, ini ya ini ruang lingkupnya seperti ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi politik hukum baik yang akan, sedang, dan telah ditetapkan, kemudian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Ini, saudara, izin ya, Ibu tak angkat telepon dulu ya. Sebentar.
Ya, saudara-saudara, mohon maaf. Ya, mungkin kuliah pada sore ini akan Ibu akhiri ya. Saya mohon saudara-saudara, kemarin sudah punya bukunya ya? Sudah? Buku yang sudah punya buku yang mana? Halo, Mas Faisal, Mas Hanif, udah punya buku? Kalau politik hukum belum, Ibu. Mau Bu Anu aja, apa searching e-book kan banyak. Oh, baik, Ya, Bu. iya, baca gitu ya semuanya ya, saudara-saudara ya. Coba searching e-book dari politik hukum siapa aja boleh. Kan di dalam RPS sudah ada. Ya. Nanti lihat di RPS, coba lihat pendapat. Tadi kan dari Mahfud MD, dari Sunaryati Hartono, Patmo Wahyono, itu kan juga dari buku politik hukum. Ya, itu ada bukunya. Nah, cari e-booknya. Ya, oke. Gitu ya, saudara-saudara ya. Terima kasih kehadirannya pada sore hari ini. Minta maaf kalau Ibu banyak hal yang kurang berkenan. Ya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Matur nuwun sangat. Mohon pamit. J.